Venezuela adalah negara di pesisir utara Amerika Selatan yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Namun sedang menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang sangat besar. Berikut adalah ringkasan singkatnya. Kekayaan alam yang melimpah. Cadangan minyak terbesar. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi. Keindahan alam. Rumah bagi Angel Falls, air terjun tertinggi di dunia serta garis pantai Karibia yang indah. Kondisi politik. Era sosialis di bawah kepemimpinan Hugo Chavez dari tahun 1990 sampai 2013. Venezuela menjalankan kebijakan sosialisme abad ke-21 dengan nasionalisasi perusahaan besar. Kepemimpinan saat ini, estafet kekuasaan dilanjutkan oleh Nicolas Maduro. Pemerintahannya diwarnai ketegangan politik dengan oposisi dan tekanan diplomatik dari banyak negara barat. Krisis ekonomi dan hiperinflasi. Ketergantungan minyak. Ekonomi negara ini sangat bergantung pada ekspor minyak hampir 95%. Ketika harga minyak dunia jatuh, ekonomi mereka runtuh. Hiperinflasi, salah satu tingkat inflasi tertinggi di dunia, menyebabkan mata uangnya yaitu Bolivar kehilangan nilai hampir total, sehingga masyarakat sulit membeli kebutuhan pokok. Masalah kemanusiaan dan migrasi. Krisis ini memicu eksodus besar-besaran. Lebih dari 7 juta warga Venezuela telah meninggalkan negara tersebut sejak 2014 untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara tetangga seperti Kolombia, Peru, dan Amerika Serikat. Hubungan internasional. Venezuela memiliki hubungan yang sangat tegang dengan Amerika Serikat sehingga memberlakukan berbagai sanksi ekonomi. Namun menjalin hubungan erat dengan Rusia, Tiongkok, dan Iran. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat pada 3 Januari 2026 dilakukan melalui operasi militer dan intelijen berskala besar yang sangat kilat, yang diberi sandi Operasi Absolute Resolve atau resolusi mutlak. Berdasarkan laporan terkini, berikut adalah kronologi dan cara Amerika Serikat melakukan penangkapan tersebut. Persiapan yang sangat matang. Simulasi replika. Pasukan khusus Amerika Serikat dilaporkan membangun replika kediaman atau kompleks Maduro untuk berlatih selama berbulan-bulan guna memastikan setiap gerakan dilakukan dengan presisi detik. Intelligent Pattern of Life, CIA dan intelijen Amerika Serikat memantau kebiasaan sehari-hari Maduro untuk menemukan celah keamanan terkecil di benteng persembunyiannya. Serangan udara untuk membersihkan jalan. Operasi dimulai pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 waktu setempat. Superioritas udara, Amerika Serikat mengerahkan sekitar 150 pesawat, termasuk jet tempur F-35A dan pembom, untuk menghancurkan radar serta baterai pertahanan udara Venezuela. Ini dilakukan agar helikopter pasukan khusus bisa masuk ke Caracas tanpa hambatan. Serangan bedah atau surgical strike. Amerika Serikat tidak melakukan pengeboman karpet atau karpet bombing, melainkan serangan presisi ke infrastruktur komunikasi dan listrik di sekitar kompleks militer Fortuna, tempat Maduro bersembunyi. Serbuan unit elit Delta Force, penangkapan inti dilakukan oleh sekitar 200 personel pasukan khusus, dengan Delta Force sebagai ujung tombak. Penyerbuan cepat, pasukan mendarat menggunakan helikopter di kompleks Maduro. Trump menyebutkan bahwa pasukan masuk ke bunker dalam waktu sangat singkat. Menjebol pintu baja, pasukan dilengkapi dengan alat pemotong baja berat atau blowtorch untuk menembus pintu-pintu bunker yang sangat tebal. Momen penangkapan, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dilaporkan mencoba melarikan diri ke ruang aman berlapis baja. Namun, mereka tidak sempat menutup pintu bunker tersebut sepenuhnya, dan langsung disergap oleh pasukan Delta Force dalam waktu sekitar 5 menit setelah gedung dimasuki. Korban dalam operasi. Meskipun Amerika Serikat mengklaim operasi ini berjalan brilian, tanpa ada personel Amerika Serikat yang tewas. Pihak Venezuela dan Kuba melaporkan adanya korban jiwa 32 personel keamanan Kuba, yaitu pengawal elit Maduro yang dilaporkan tewas saat mencoba melindungi sang presiden. Total korban tewas dari pihak Venezuela Kuba diperkirakan mencapai 56 hingga 100 orang. Ekstradisi langsung ke New York segera setelah ditangkap. Maduro dan istrinya dibawa ke kapal perang USS Iwo Jima, kemudian diterbangkan ke New York. Pada 5 Januari 2026, Maduro muncul di pengadilan federal Manhattan dengan tangan terborgol dan mengenakan pakaian tahanan untuk menghadapi dakwaan narkoterorisme dan perdagangan narkoba. Secara garis besar, berikut adalah alasan-alasan mengapa Amerika Serikat melakukan serangan tersebut. Tuduhan narkoterorisme atau narkoterorisme. Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kembali menjabat
menuduh Maduro adalah pemimpin kartel de los Soles atau kartel matahari. Amerika Serikat mengeklaim bahwa rezim Maduro sengaja menggunakan perdagangan narkoba yaitu kokain dan fentanyl sebagai senjata untuk merusak keamanan nasional Amerika Serikat. Maduro sendiri telah didakwa oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat atas tuduhan ini sejak tahun 2020. Perebutan sumber daya alam yaitu minyak. Ini adalah alasan yang paling banyak disorot secara global. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Kepentingan perusahaan Amerika Serikat setelah penangkapan Maduro, Trump secara terbuka menyatakan niatnya agar perusahaan-perusahaan minyak Amerika mengambil alih infrastruktur minyak Venezuela untuk dikelola secara langsung. Tujuan ekonomi, Amerika Serikat ingin mengontrol harga dan distribusi minyak global dengan menguasai ladang minyak Venezuela. Isu migrasi ilegal dan keamanan perbatasan. Amerika Serikat menuduh pemerintahan Maduro sengaja mendorong krisis migran ke utara. Ada tuduhan bahwa pemerintah Venezuela membiarkan narapidana dan anggota geng kriminal menyelinap di antara jutaan pengungsi yang masuk ke Amerika Serikat untuk menciptakan kekacauan domestik di Amerika Serikat. Ketidakkapsahan pemilu atau demokrasi Amerika Serikat dan banyak negara barat tidak mengakui hasil pemilu Venezuela tahun 2024. Mereka menganggap Maduro mencurangi pemilu dan melakukan penindasan terhadap tokoh oposisi seperti Maria Corina dan Edmundo Gonzalez. Amerika Serikat menggunakan dalih memulihkan demokrasi untuk membenarkan intervensi militer mereka. Geopolitik dan pengaruh asing, Venezuela merupakan sekutu terdekat Rusia, Tiongkok, dan Iran di wilayah Amerika Latin, tepatnya halaman belakang Amerika Serikat. Dengan menggulingkan Maduro, Amerika Serikat bertujuan untuk memutus pengaruh militer dan ekonomi Rusia-Iran di belahan bumi barat, menghentikan kerjasama strategis Venezuela dengan negara-negara yang dianggap sebagai musuh Amerika Serikat. Perang ini bukan sekadar tentang menjatuhkan diktator, melainkan tentang penguasaan cadangan minyak terbesar di dunia. Dan penegasan kembali doktrin Monroe oleh Amerika Serikat di wilayah Amerika Latin, dunia kini menyaksikan era baru, di mana batas antara penegakan hukum anti-narkoba dan invasi militer menjadi sangat tipis. Apakah menurut kalian tindakan Amerika Serikat ini adalah langkah pembebasan rakyat Venezuela atau murni perampokan sumber daya alam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya mengulas peristiwa ini. Jika kalian suka pembahasan mendalam seperti ini, klik tombol like dan bagikan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.